Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yang terdiri dari Pipi Sitiro Aini dan Dewi Oktaviani ingin mempresentasikan dengan judul materi pembentukan herd immunity pada orang dewasa. Apa itu imunisasi? Imunisasi merupakan salah satu bentuk pencegahan penyakit yang efektif, mudah serta murah untuk menghindari terjangkitnya penyakit infeksi mulai dari anak, orang dewasa hingga orang tua. Imunisasi menjadi salah satu bentuk intervensi kesehatan yang paling sukses dan efektif. Melalui imunisasi, seseorang diharapkan memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit infeksi tertentu. Pemberian imunisasi misal adalah eradikasi suatu penyakit. Secara umum, imunisasi bertujuan untuk meningkatkan derajat kekebalan tubuh, memberikan perlindungan dengan menginduksi respon memori terhadap patogen tertentu atau toksin. Indikasi pemberian imunisasi pada orang dewasa didasarkan pada riwayat paparan, resiko penularan baik bersifat individual maupun bersifat komunitas. Imunisasi dewasa dianjurkan bagi mereka yang berusia di atas 12 tahun dan ingin mendapatkan kekebalan pada usia lanjut juga dianjurkan untuk diimunisasi karena pada usia di atas 60 tahun akan terjadi penurunan sistem imun non-spesifik. Imunisasi pada orang dewasa. Ada beberapa alasan mengapa orang dewasa memerlukan imunisasi, yakni pemberian imunisasi pada waktu anak-anak tidak memberikan jaminan kekebalan yang tetap untuk seumur hidup, dan imunisasi telah terbukti memiliki peran yang sama pentingnya dengan diet dan olahraga dalam menjaga kesehatan. Jenis vaksin. Berdasarkan produksinya dapat dibedakan beberapa jenis. A. Vaksin hidup dilemahkan, Live Attitude Vaccines. B. Vaksin dimatikan, Killed Vaccine Vaccine. C. Vaksin rekombinan. Susunan vaksin ini misalnya Hep B. D. Vaksin plasma DNA, Plasmid DNA Vaccines. Jenis dan jadwal pemberian imunisasi pada orang dewasa. 1. Tetanus dan difteri pertussis acellular. Tetanus merupakan gangguan neurologis akut yang ditandai oleh meningkatnya tonus otot dan pemakibat tetanospasmin, suatu tokosin protein kuat yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. 1. Jadwal pemberiannya diberikan pada orang dewasa dengan riwayat vaksinasi yang tidak mendapatkan vaksinasi primer sejumlah 3 dosis. Cara pemberian dengan intramuskular IM daerah deltoid dengan dosis 0,5 mili. Indikasi. Indikasi dari penggunaan vaksin didasarkan pada didapatkannya riwayat pajanan resiko penularan usia lanjut immunocompromised, riwayat pajanan tetanus toksoid rabies, resiko penularan influenza hepatitis A tipoid MMR, usia lanjut pneumococcus influenza, resiko pekerjaan hepatitis B rabies, imunocompromised pneumococcus influenza hepatitis B, hemophilus influenza tipe B, rencana berpergian Japanese B, infantilitis tipoid hepatitis A, yellow fever, jemaah haji, meningococcus influenza. Measles, mumps, rubella, MMR. Di masyarakat, measles dikenal sebagai campak yang disebabkan oleh virus RNA genus Morbillivirus family, paramyxovirus, mumps atau gondongan, atau parotitis epidemika, penyakit akibat virus genus paramyxovirus yang ditandai dengan pembesaran kelenjar ludah terutama kelenjar parotoid. A. Campak diberikan dalam 2 dosis. Dosis kedua diberikan minimal 28 hari dari dosis pertama. B. Rubella diberikan pada wanita berapapun usianya. Wanita yang tidak hamil dan tidak memiliki bukti kekebalan. Wanita hamil yang tidak memiliki bukti kekebalan diberikan saat akhir kehamilan petugas kesehatan. Jadwal imunisasi diberikan sebanyak 1 dosis. Dosis kedua perlu diberikan pada kelompok orang yang berisiko besar terkena paparan. Cara pemberian dengan subkutan SC di daerah deltoid dengan dosis 0,5 ml. Jenis vaksin Live Attitude Sedium Trimovax MMR11R. 3. Influenza. Influenza merupakan penyakit infeksi saluran nafas yang disebabkan virus influenza. Virus tersebut sering menyebabkan kejadian luar biasa seperti kasus flu burung dan flu babi. Jadwal pemberian diberikan 1 dosis per tahun. 4. Pneumokok. Pneumococcus merupakan 36% kasus dari pneumonia komunitas dan 50% dari pneumonia nosocomiales. Vaksinasi pneumokok dilakukan dengan pemberian vaksin polisakarida pneumokokal yang dapat dipakai untuk mencegah pneumonia, bakteremia, dan mengitis pneumokok.
Jadwal pemberian vaksinasi diberikan sebanyak 1 dosis dan diulang dalam jangka waktu 5 tahun. Pada splenektomi elektif, vaksinasi diberikan setidaknya 2 minggu sebelum pembedahan. 5. Hepatitis A. Virus hepatitis A merupakan enterovirus RNA tipe 72 yang termasuk dalam kelompok virus picorna. Jadwal pemberian diberikan dalam 2 dosis dalam jarak antara 2 dosis 6-12 bulan. Pada kombinasi hepatitis A dan B, vaksinasi diberikan dalam 3 dosis dalam jarak 0,1 dan 6 bulan. 6. Hepatitis B. Pencegahan hepatitis B dalam bentuk imunisasi dapat diberikan dalam 2 bentuk, yaitu imunisasi pasif dan imunisasi aktif yang mengandung HBsAg. Jadwal pemberian diberikan dalam 3 dosis, yaitu 0-1-2 bulan dan 4-6. Pada kombinasi hepatitis A dan B, vaksinasi diberikan dalam 3 dosis dengan jarak 0,1 dan 6 bulan. 7. Meningococcus. Meningitis meningokok disebabkan oleh Neisseria meningitis. Jenis vaksin ini untuk meningitis meningokok ada 2, yakni plain polysaccharide vaksin dan conjugate vaksin. Jadwal pemberian dapat diulang dengan jarak 3 tahun bila memiliki resiko tinggi infeksi meningokok. 8. Varicella. Virus varicella dapat menyebarkan secara airborne melalui batuk dan bersin, serta melalui kontak langsung terhadap cairan di dalam vesikel. Jadwal pemberiannya diberikan dalam 2 dosis dengan jarak 4-8 minggu antara kedua dosis. 9. Demam tifoid. Demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Penularannya sebagian besar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Diberikan secara intramuskular dan subkuntan dengan dosis 0,5 mili. 10. Yellow fever merupakan penyakit infeksi virus akut dengan masa inkubasi yang singkat dalam berbagai stadium. Ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Haemococcus sp atau Sebetes sp. Diberikan subkuntan 0,5 mili, dosis tunggal dan ulangan dapat diberikan dengan interval 10 tahun. Pasien yang sudah di-booster mendapatkan kekebalan menetap 30-35 tahun atau seumur hidup. 11. Japanese eclampsitis merupakan penyakit yang disebabkan oleh flavirus dan ditularkan melalui nyamuk Culex tritaniericoccus. Cara pemberian pada anak lebih dari 3 tahun dan dewasa, dosis primer diberikan 1 mili, subkuntan diberikan pada hari 0, 7, 30 dan booster 1 mili diberikan dengan interval 2 tahun. 12. Rabies, penyakit menular akut yang dapat menyerang susunan saraf, tepi, dan pusat akibat masuknya virus rabies ke dalam tubuh melalui gigitan hewan penular rabies. 13. Human papillomavirus. HPV merupakan penyebab utama kanker serviks pada perempuan, menempati urutan kedua setelah kanker payudara. Jadwal pemberiannya diberikan dalam 3 dosis dengan jadwal pemberian bulan ke-0, 1 atau 2 dan 6 tergantung jenis vaksinnya. 14. Herpes zoster merupakan bentuk reaktivitas si virus varicella zoster di ganglion radix dorsalis. Jadwal pemberian diberikan dosis tunggal secara subkuntan pada region deltoid. Vaksinasi pada keadaan khusus. A. Vaksinasi pada usia lanjut. Diberikan pada orang yang berusia di atas 60 tahun. B. Vaksinasi pada ibu hamil dan menyusui. Pada ibu hamil
Terdapat perubahan pada seluruh tubuh termasuk sistem imun. Vaksinasi bermanfaat menjaga kesehatan wanita sebelum, selama, dan setelah hamil, juga melindungi bayi saat kehamilan sampai bulan pertama kelahiran bayi. C. Vaksinasi untuk traveler. Imunisasi perjalanan termaksud untuk jamaah haji dan umroh. Vaksinasi yang diberikan berupa vaksinasi meningokok dan vaksinasi influenza, yellow fever, dan antraks. D. Vaksinasi pada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki potensi yang tinggi terpajan oleh pasien atau material infeksius. E. Vaksinasi pada imunokompromis. Kondisi yang termaksud pada imunokompromis adalah malnutrisi, HIV, pasien dialisis, usia lanjut, asplenia, penyakit metabolik, trauma, dan pembedahan, infeksi berat, dan radiasi. Ini merupakan contoh jadwal imunisasi pada orang dewasa di Indonesia. Fenomena responder dan non-responder pada vaksinasi. Individu sehat yang mendapatkan vaksinasi akan menginduksi respon humoral dan seluler sehingga tercapai respon imun yang mampu untuk memproteksi diri dari penyakit. Kesimpulan, untuk keberhasilan pencegahan penyakit infeksi dapat dilakukan banyak hal, salah satunya adalah dengan imunisasi. Imunisasi diberikan tidak hanya pada anak, tetapi juga dapat diberikan pada orang dewasa. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.